Oke, jadi balik lagi sama gue di sini. Gue bakalan ngelanjutin season 4, season 4 tentang SNBT 2026, dan sekarang adalah waktunya pengetahuan kuantitatif gitu ya. Kemarin kalau kalian merasa gitu ya, ngerasa di season 3 itu agak sedikit sulit ya, pengetahuan kuantitatifnya tricky dan penuh penalaran. Ya itu adalah spill untuk season-season selanjutnya, mungkin saja gitu ya, gue nggak tahu. Tapi yang pasti pembuat soal itu memikirkan tentang durasi gitu ya. Yang paling penting itu adalah durasi. Setiap soal mungkin ada soal yang mengerjakan 10 detik, tapi soal berikutnya 1 menit lebih gitu, bisa saja gitu ya. Jadi ya perbanyak variasinya, dan gue bantu dengan video-video di channel gue gitu ya. Jadi langsung saja ke soal nomor 1, part 1 pengetahuan kuantitatif di season 4 kali ini. Hana tulis it. Nah, di sini ada matriks. Kita membahas matriks kembali, pembahasan yang jarang tapi jarang tapi banyak mengejutkan gitu loh. Tiba-tiba ada muncul di beberapa paket dan lumayan banyak. Maksudnya lumayan banyak itu di setiap paket ada, tapi hanya satu soal kayak gitu ya. Seperti itu. Jadi jangan meremehkan matriks, kayak ya sometimes ada beberapa orang gitu kayak matriks gampang ya gitu, tapi konsepnya tiba-tiba lupa pas SNBT karena tidak dipelajari. Itu gong banget menurut gue ya. Jadi sekarang Q kali P. Di sini sudah ada catatan Q kali P. Kalau matriks Q kali P itu tidak sama dengan P kali Q. Ini harus diingat ya, gue recall dikit. Sekarang kita ngerjain Q kali P. Ya, gue tulis berarti Q-nya adalah min 110 K min 1M. Ya kan? Ini perkalian matriks itu mudah tapi tricky gitu loh, harus fokus antara perkalian kolom dan baris dan kolom kayak gitu ya. Tek gitu ya. Baris dulu ke kolom, baris dulu ke kolom gitu ya. Oke, jadi kita berapa ini dapatnya? Gue panjangin ya. Perkaliannya dapatnya gimana? Min 1 kali 2 min 2, 1 kali min 1 min 1, 0. Iya, berarti tambah 0. Yang kedua adalah min 1, 1 tambah 1 tambah 0. Yang ketiga di sini ada 2K ya, plus 1 plus M. Nah, yang keempat di sini adalah K min 1 plus 0 gitu. Gua rapihkan gitu ya. Kalian tahu ya, gini. Letakkan jari kalian saja begini. Pertamanya baris terus ke kolom. Pasangkan seperti itu biar tidak pusing gitu ya. Min 2 kurangi 1 min 3. Ini 0 ya, ini 2K plus M plus 1. Selanjutnya adalah K min 1 saja gitu. Terus apa yang diketahui? Determinan. Nah, determinan itu seperti apa? Gue pakai pulpen ungu. Perkalian silang seperti ini. Breng kayak gitu ya. Terus dikurangkan. Jadi det dari QP gitu ya. Gue langsung hitung. Oke, min 3 kali K min 1 ya, yang kiri terlebih dahulu dikalikan dengan silang yang kanan gitu ya, dikurangi 0 gitu aja ya langsung ya. Oke, gue tulis 2K plus M plus 1. Ini hasilnya kan min 3K plus 3, di mana determinannya udah diketahui bahwa 9 gitu ya. Oke, 9 kurangi 3 itu adalah 6. Berarti K-nya kita peroleh adalah min 2. Tinggal masukkan saja ke sini. Oke, jadinya 4 plus 1 adalah 5 per 5 adalah 5 per 5, 1. Matriks gampang, tapi istilah-istilahnya determinan, inverse, matriks identitas, segitiga itu banyak banget. Jadi kalian harus mengenal mereka gitu, setidaknya mengenal sebelum tes SNBT ya. Gitu. Sekarang lanjut ke soal nomor 2. Wah, soal nomor 2 ini sangat familiar ketika gue belajar bareng dengan anak-anak yang mau masuk ke Pascasarjana. Ini banyak banget gitu. Jadi bagaimana pengerjaannya? Pengerjaannya kita kerjakan ini dulu. Udah gampang. B-nya udah ketahui, yaitu 27.
3 log 27. 3 pangkat berapa? Ya, hasilnya 27. 3 pangkat 3, ya kan? Ya sudah, hasilnya 3. Sesimpel itu. 3 plus A sama dengan 1, maka A sama dengan min 2. Kita keep ini, nggak usah dipangkatkan pangkat 49, nggak usah. Kita coret-coret terlebih dahulu. Kita keluarkan yang paling kecil. Dari keempat ini, yang paling kecil pangkatnya adalah A pangkat 49. Oke. Selanjutnya ketika di pembilang itu dikeluarkan, ini kan berarti sisa satu aja kan. Terus yang ini sisa A-nya 1. Gitu. Coba dikalikan distribusi. Kalian pasti akan menemukan A pangkat 49 ditambah A pangkat 50. Ya, nemu ya. Karena perkalian dalam pangkat itu menjadi penjumlahan. Oke. Nah, sekarang yang bawah ya, A pangkat 53 kita keluarkan A pangkat 49, berarti A-nya sisa berapa? Sebanyak 4. Selanjutnya A-nya sisa 1. Udah. Baru disinilah kita substitusikan A sama dengan min 2. Ya. Gua langsung gua tulis dulu deh biar jelas. Nah, ini A lagi. 2 min 2 ya. Min 2 pangkat 4 itu adalah 16, ini min 2. Oke, berarti ini min 1, yang di bawah adalah 16 tambah 2, 18. Berarti jawabannya itu aman banget ya. Oke, nomor 3 ini udah banyak banget ya kita bahas gitu. Jadi ini kita langsung tapi pelan-pelan gitu. Yang pertama kita ini dulu ya, A garpu 2, 4 garpu 2 berarti 4 garpu. Ini bukan garbu ya, gamma ini ya. Gue manggilnya garbu di sini. Tinggal masukkan ke rumusnya, formulanya. A plus 2 min 2 ya, per X-nya adalah 4 ditambah 4 per 2. Nah, yang ini adalah 1, yang ini adalah 2. Jadinya 3. Kita keep. Selanjutnya adalah yang segitiga. 2 segitiga 1. Berarti 2 X-nya adalah 5 plus Z1 dipangkatkan 2. 6 pangkat 2, 36. 36 kali 2, 72. Oke. Kita hitung nih yang itu. Nggak muncul. Yaitu adalah 3 kurangi 72 bagi 9 itu adalah 8. 3 min 8 adalah min 5. Aman banget tuh, gampang, gimping. Selanjutnya nomor 4. Nah, kalian berasa kan nomor 1 sampai 3 itu waktu pengerjaannya, durasinya itu cukup cepat. Nah, di nomor 4 inilah waktu cukup cepat itu diakumulasikan untuk mengerjakan soal juga gitu. Nomor 4 kita baca perlahan, kita tandai panjang-panjangnya. Ada AB itu 8, berarti ini 8. Ada AF sama dengan BC sama dengan setengah AB. AF sama dengan BC berarti ini ya setengah AB, berarti ini 4. Oke. Terus FQ 3, ini 3. Terus ada ED itu adalah 3 per 4 AB. Oke, kita hitung, itu hasilnya 6 sebenarnya ya, langsung saja biasanya bisa, tapi kita hitung ya gitu 6. Ini 6. Oke, ED-nya 6. Setelah itu, diameter lingkaran dengan titik pusat G adalah sama dengan AF. Diameter. Jadi ini gue misalkan P, berarti PQ itu adalah 4 gitu ya. Mengerti diameternya. Bukan jari-jari. Ingat, perbandingan luas daerah yang diarsir dengan luas ABCF adalah ini perbandingannya. Terus kita harus mencari nilai S dan T. Oke. Jadi pertama yang harus kita ketahui adalah benar banget luas ini. Luas trapesium, gue gambar PDQJ. Berapa luasnya? Luas PD itu ya, kita ibaratkan ini menyinggung ya, ini menyinggung, kutuk menyinggung, berarti 6 kurangi 2 si PD ini. Oke, gua tuliskan. Rumus trapesium adalah PD plus QC ya per 2
dikalikan dengan PQ. Oke, itu adalah rumus trapesium. Berarti PD-nya itu adalah 4. Kok bisa? Ini kan 6. ED, oke, ED ini kan 6. Oke, PD adalah ED kurangin 2. 2 itu apa? Jari-jari. Jari-jari dari lingkaran G. Gue nyebutnya begitu. Berarti 6 min 2 adalah 4 gitu ya. Oke, jelas. Berarti ini 4 plus QC-nya berapa? QC-nya adalah 8 kurangi 3. 5. Benar banget. Ini per 2 kali PQ. PQ-nya tingginya itu berapa? 4 gitu. Berarti 9 kali 2 18. Selanjutnya kita cari luas setengah lingkaran dari lingkaran G gitu ya. Oke, terserah deh kamu nyebutnya apa. Rumus luas lingkaran adalah PR kuadrat. Berhubung yang kita hitung adalah setengah, ya, setengahnya berarti ya udah tulis setengah PR kuadrat gitu. Berarti setengah pi-nya biarkan saja. R-nya berapa? 2 pangkat 2. Berarti 2 pi. Gitu. Selanjutnya apa yang perlu kita hitung? Bener banget, luas CDEF, trapesium yang gede. Gua tulis di sini biar nyambung. CDEF. Oke, langsung saja CDEF. 6 tambah 8 ya. 6 tambah 8 bagi 2, tingginya sama yaitu 4 gitu. Berarti 6 tambah 8 kan 14, 7 kali 4 adalah 28. Oke, kita keep. Berarti luas yang diarsir. Nah, itu adalah untuk menghitung luas yang diarsir. Luas arsir itu adalah yang gede, yaitu trapesium CDEF, ya kan? Trapesium CDEF ini segitiga. Oke, trapesium dikurangi luas trapesium PDQC ditambah setengah lingkaran G. Nah, luas ini berapa? 28. Yang ini min di luas trapesium yang separuh tadi 18 ditambah 2 pi. Biarkan 2 pi itu menjadi 2 pi. Jadinya di sini 10 min 2 pi. Oke, selanjutnya dibandingkan dengan apa? Persegi ABCF. Nah, luas persegi ABCF itu ya rumus biasa ya, panjang kali lebar. 8 kali 4, 32. Nah, kita bandingkan, yaitu perbandingan luas yang diarsir dibandingkan dengan luas persegi ABCF. Dimana diketahui min pi plus S per T. Ini S ya, bukan 5. Yang diarsir itu adalah 10 min 2 pi per 32. Nah, ini adanya, oke, kita samakan S min pi. Ini adanya min pi doang, bukan min 2 pi. Berarti harus kita sederhanakan. Bagi 2 semua. Yang sebelah ini. Bagi 2. Menjadi 5 min pi per 16. Nah, udah ketemu. S-nya adalah 5, T-nya 16. Yang ditanyakan adalah ditambah 5 tambah 16, 21. Gitu ya, cukup panjang tapi masih mudah ya. Mudah. Oke. Di nomor 5 ini kita bermain dengan trigonometri ya, rumus-rumus sindemir, terus kosamir, tandesa itu harus udah hafal ya kalian ya. Di sini ada sin alfa. Sin alfa tuh ini akar 5 per 10. Di mana ya sin alfa yang ditanyakan x y ya ini. Oke. Di mana sin alfa itu DC per AC, benar, sindemir. Depannya alfa, miringnya alfa gitu ya. Sin alfa diketahui akar 5 per 10. DC-nya tidak diketahui. AC-nya akar 20. Begitu kan? Akar 20 itu, oke, gue tulis di sini akar 5. Akar 20 itu adalah 4 kali 5. Begini ya jatuhnya. Aman? Akar 5 kali akar 5 adalah 5 kali 2, 10. Ini kan hasilnya jadi 1 ya. Ya enggak? Berarti DC-nya 1.
Nah sekarang kita ke adeknya nih. Adeknya ini kan nggak diketahui. Adek itu bisa dicari karena segitiganya itu udah siku-siku full. Panjangnya diketahui, yaitu adek akar 20 dikuadratkan dikurangi 1 kuadrat menjadinya akar 19. Itu adenya. Sekarang kita ke cosnya terlebih dahulu ya. Cos alfa gitu, yang alfa-alfa dulu. Berarti cosnya gue tulis di sini 1 per cos alfa akar 2 itu adalah kebalikannya berarti ya. Cos alfa itu kan cos samir. Samir itu adalah AD ya kan. Awal gini, oke gue tulis berarti begini, yaitu AD samir. Mirnya itu adalah AC gitu ya. Kelihatan begini. Nah, ini dikuadratkan, jatuhnya dibalik, yaitu menjadi AC per AD gitu kan. Ini X begitu. X-nya adalah AC per AD. AC-nya kita sudah tahu akar 20, AD-nya kita udah tahu akar 19. Udah kita keep, X-nya udah tahu. Sekarang ke sin beta untuk mencari Y. Sin beta itu berarti sin demir. D-nya adalah DC, mir-nya adalah BC. Oke, sin beta diketahui apa? Sin beta setengah, bagus angkanya. DC diketahui 1, BC-nya berarti 2 gitu ya. BC-nya 2, udah tahu BC 2. Kita nyari apa? BD-nya. BD-nya dari rumus Pitagoras juga. BD itu adalah 2 kuadrat kurangi 1 menjadi 4 kurangi 1 akar 3. Benar banget ya. BD akar 3. Sekarang coba ya gue tulis nih. CB-nya tadi 2. Ini akar 3. Yang adik tadi berapa akar 19? Udah ketemu. Sekarang Y adalah tan kuadrat B. Tan desa depan samping 1 akar 3 dikuadratkan menjadi 1 per 3 Y-nya. Dan jangan lupa, ini kelupaan, ini masih dikuadratkan ya. Masih dikuadratkan jadinya 20 per 19. Mohon maaf. Nah sekarang X kali Y. 20 per 19 kali 1 per 3. Jadinya 20 per 57. Gak usah dihitung. Ya, aman banget.